Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran geografi. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas atau mempelajari tentang tata ruang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tata ruang itu sendiri? Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari tata ruang, mungkin kalian juga pernah melakukan penataan terhadap ruang. Misalkan saja melakukan penataan ruang untuk kamar kalian gitu ya. Kalian memikirkan kasur kalian itu enaknya ditaruh di mana, kemudian meja itu harus ditaruh di mana, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ruang kalian itu, khususnya ruang kamar kalian itu bisa lebih nyaman gitu. Kemudian kalau dilihat juga bisa lebih indah, lebih bagus gitu, lebih tertata, lebih rapi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh sederhana dari penataan ruang, khususnya untuk ruang kamar gitu. Nah, di dalam geografi ini, kita juga belajar nih tentang tata ruang. Tapi lingkupnya, ruang yang akan kita tata itu adalah wilayah. Jadi wilayah kita. Bagaimana kita menata wilayah kita. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari tata ruang itu sendiri, maka perhatikan denah lokasi yang ada di sini. Nah, di sini ada sebuah denah lokasi. Lokasinya apa? Kita abaikan saja, tapi ada beberapa objek nih di sini. Yaitu ada balai desa, kemudian ada SD, ada sawah, ada jaringan jalannya juga, kemudian ada pasar, stasiun, dan lain sebagainya. Nah, misalkan saja kita pengen bangun sebuah toko souvenir. Kira-kira toko souvenir itu lebih cocok atau lebih tepat kalau kita letakkan di mana ya? Nah, misalkan saja diletakkan di dekat dengan stasiun. Kenapa di dekat dengan stasiun? Ya, supaya orang-orang itu bisa langsung ke toko souvenir buat beli oleh-oleh sebelum mereka balik lagi ke daerah mereka masing-masing, misalkan. Kemudian kalau kita pengen bangun terminal, kira-kira diletakkan di mana? Nah, misalkan di sini, di pinggir jalan, di dekat dengan jalan, kemudian dekat dengan pasar, dekat dengan stasiun. Nah, kalau di situ ada stasiun, ada pasar, itu kan berarti di wilayah ini itu merupakan wilayah sebagai pusat ekonomi. Jadi banyak orang lalu lalang di sini. Nah, maka peletakan terminal itu akan lebih cocok kalau memang diletakkan di dekat dengan pasar dan dekat dengan stasiun. Kemudian lagi misalkan kalau kita pengen bangun pom bensin, kira-kira pom bensin cocoknya diletakkan di mana? Nah, pom bensin itu kan berasosiasi atau ada hubungannya dengan terminal. Maka pembangunan pom bensin akan lebih cocok kalau dibangun di dekat dengan terminal. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, menentukan toko souvenir, kemudian terminal, dan pom bensin ini cocoknya dibangun atau diletakkan di mana, itu adalah bagian dari tata ruang. Jadi, bagaimana kita menata ruang atau wilayah kita, kayak gitu. Nah, wujud dari tata ruang itu sendiri nanti akan diwujudkan dalam sebuah peta, yaitu peta rencana pemanfaatan ruang. Contohnya saja di sini adalah rencana pemanfaatan ruang untuk wilayah Jakarta Barat. Nah, jadi di Jakarta Barat ini ruangnya nanti akan digunakan untuk apa saja sih? Atau ruangnya akan dimanfaatkan untuk apa saja gitu. Misalkan saja yang warna kuning itu untuk pemukiman misalkan. Kemudian yang warna hijau muda misalkan untuk industri. Kemudian yang hijau tua di sini untuk ruang terbuka hijau. Nah, itu contoh sederhananya saja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian dari tata ruang. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan ruang. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang itu adalah segala sesuatu atau wadah yang meliputi dari ruang darat, ruang laut, maupun ruang udara, yang termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan dari wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, jadi intinya ruang itu adalah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian, tata ruang itu sendiri adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
baik yang direncanakan maupun yang tidak. Kemudian penataan ruang itu adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Jadi, penataan ruang itu adalah proses bagaimana kita merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang. Jadi, ruangnya ini akan digunakan untuk apa saja sih, gitu. Kemudian ada juga pengendalian pemanfaatan ruang, gitu. Jadi, dalam pemanfaatannya itu juga harus dikendalikan. Misalkan saja, ruangnya dimanfaatkan untuk daerah industri. Nah, daerah industri itu juga harus dibatasi, nggak boleh semua ruangan ataupun wilayah tersebut digunakan untuk wilayah industri. Jadi juga harus dikendalikan gitu. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Supaya tidak mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari tata ruang itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama adalah terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Kita tahu bahwa yang ada di bumi kita itu tidak semuanya terbentuk secara alami, tapi ada juga lingkungan buatannya atau lingkungan sosialnya atau bentang budayanya gitu. Nah, tujuan dari penataan ruang adalah supaya antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan ini bisa saling harmonis. Contohnya saja kita pengen bangun gedung, tapi tetap ada danaunya gitu. Jadi ada bentang alam, ada bentang buatannya juga. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya. Nah, jadi yang dimanfaatkan ini tidak hanya sumber daya alamnya saja, tapi juga harus sumber daya manusianya ini diberdayakan gitu, supaya antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia ini bisa seimbang gitu. Kemudian faktor apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penataan ruang? Yang pertama adalah kondisi fisik wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen bangun sesuatu, itu juga harus diperhatikan kondisi fisiknya. Nah, daerah tersebut itu rentan nggak sih terhadap bencana? Jangan sampai daerahnya tersebut misalkan rentan terhadap bencana longsor, kemudian tetap nekat dibangun sebuah gedung misalkan. Nah, itu kan nanti akan menimbulkan permasalahan. Kemudian yang kedua harus memperhatikan potensi sumber dayanya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan. Yang ketiga adalah memperhatikan keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Nah, contohnya saja misalkan ketika kita pengen bangun jalan raya atau jalan tol gitu. Kalau pembangunan itu melewati suatu adat tertentu, maka kita juga harus istilahnya minta izin dulu ke warga setempat. Supaya apa? Supaya nanti tidak menimbulkan konflik gitu. Kemudian yang keempat harus memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Contohnya saja misalkan kita sebagai negara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara lain seperti Singapura ataupun Malaysia. Kalau kita pengen bangun sebuah industri, kita juga harus perhatikan nih, kira-kira industri atau pabrik yang akan dibangun itu nanti bisa mengganggu tetangga atau tidak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu untuk diperhatikan. Nah, itu adalah materi berkaitan dengan tata ruang. Kalau misalkan sudah paham, silakan ketik lanjutkan di kolom di bawahnya. Kalau belum, maka silakan untuk direview materi mana yang belum kalian pahami.